sesi kedua ini mungkin sekitar 10 menit saja untuk menambahkan 2 materi lagi. Tadi sudah saya sampaikan 2 hal gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua bersama kita menguatkan tingkat iman dan takwa kepada Allah, dan yang ketiga adalah mendirikan sholat. Kadang suami di rumah itu juga punya masa dia malas melaksanakan sholat di saat waktunya. Disinilah tugas para istri untuk mengingatkan. Cara mengingatkan suami untuk sholat adalah langsung diajak sholat. Boten usah digerendai. Supaya sholat belum sholat harus sholatnya. Mas, ya Pak, Papa, ente sih manggil Papa tadi gitu. Mau tadi? Pak E. Moga sarang-sarang sholat dulu di segera sholat. Itu jangan begitu. Jadi kenapa kok begitu? Pertama, itu menunjukkan bahwa jenengan adalah istri sholihah, menjaga martabat dan harkat suami. Jadi kadang ada di antara suami itu, jika ditegur istrinya itu dia merasa rendah dirinya. Ada seperti itu. Dan bahkan ada suami itu jika ditegur kebaikan oleh istrinya, itu dia merasa malu dan langsung berubah. Dan ada suami itu jika ditegur istrinya untuk berbuat baik, dia langsung menerima dengan senyum. Ada yang tipikal begitu. Maka jenengan yang lebih paham dengan suaminya dengan masing-masing. Kemudian yang keempat adalah menafkahi keluarga dengan harta yang halal. Saya kira jenengan selaku manajer keuangan di keluarga juga harus mengetahui sumber-sumber keuangan keluarga. Yang jelas, saya tidak menyarankan para istri untuk mencurigai hasil atau nafkah suaminya masing-masing. Halal orang. Kalau ada pertanyaan dari istri, ya penghasilanku niki, penghasilan jenengan niki, halal apa boten ya? Muarana besoknya. Kok dikei? Jadi setidaknya saling menjaga. Lalu poin yang berikutnya adalah kita juga harus memahami fungsi keluarga sebagai lahan kaderisasi dan keteladanan. Jadi para ibu-ibu Aisyah, disinilah tugas jenengan. Jika dimintai pendapat oleh masyarakat, jika ditanya oleh masyarakat, Bu, oleh pengajian Aisyah apa tuh Bu? Kalau di warisan jawaban kita dopo Jadi tugas Aisyah itu sangat penting di masyarakat. Bisa jadi Anda pasti ditanya tentang setidaknya. Jadi keluarga sing saya itu dos budi topo. Ini pasti ada pertanyaan seperti itu. Maka kita merujuknya kemana? Ke surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi wal yakhshal ladzina awtaru min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ini adalah rujukan kita untuk bisa menjadi keluarga yang kita kader keislamannya dan menjadi teladan bagi yang lainnya. Lalu apa artinya?
dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Ini kunci dari ayat ini adalah meninggalkan di belakang orang tua anak-anak yang lemah. Anak yang lemah yang pertama adalah dalam pendidikan agama. Meskipun kita tidak paham dalil ayat Al-Quran, dalil hadis perintah untuk melaksanakan sholat, setidaknya kita ajarkan anak kita untuk berangkat sholat. Pak, naik bocah-bocah pripun kan ganggu datang masjid, tidak masalah. Rasulullah naiki pundaknya ketika sujud. Di saat mengimami jamaah Rasulullah gendong. Nah, terus nek pripun? Nah ini di kalangan kita itu macam-macam menyikapi anak di dalam masjid. Setidaknya hadirkan anak ke masjid. Khawatirnya nanti kalau sudah besar, sudah dewasa, kalau kita larang anak itu hadir di masjid, mereka nanti enggan untuk datang ke masjid. Ini adalah ketakutan yang pertama, yang termasuk dengan apa? Dzurriyyatan di'afat. Pak, kalau anak ramai di masjid, memang anak ya begitu, usia anak ya seperti itu. Di beberapa masjid ada yang menempatkan anak di saat sholat jamaah diselingi dengan bapak-bapaknya. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan diselingi antara ibu-ibunya. Bahkan ada yang sepakat membuat barisan di soft paling belakang. Laki-laki, katakanlah sini ada soft 1, 2, 3. Nah ini yang paling belakang ini soft kelima ini anaknya. Meskipun tidak nyambung dengan barisan soft utama, tempatkan mereka di soft di mana itu dunia mereka. Pak guyon, nanti ditegurnya, empun bisa diketai. Anak diketai setelah itu dia tidak mau datang ke masjid, besoknya tidak mau lagi, sampai besar dia akan sulit datang ke masjid. Berarti sempat di Masjid Al-Mukhtar di Kubu itu ada beberapa tidak sepakat anak ramai di masjid. Semua tidak sepakat ramai di masjid. Cuma bagaimana kita menyikapi anak di saat sedang berada di masjid. Maka kita buat anak itu nyaman di masjid dan mau datang kembali ke masjid. Contoh kapan itu di saat Jumat. Kalau memang banyak rezeki dari masjid itu, hadirkan makanan ringan saja. Apa tahu goreng, lumpia, atau air minum. Setidaknya keluar masjid mereka senang. Enak Jumatan mereka itu gedang goreng. Kan sekarang sudah zamannya Jumat berkah. Kalau perlu takmir masjid itu siapkan showcase ini di depan masjid, diisi dengan air mineral, botol sabotonan, gelas apa. Dihadirkan di Kamis malam, kunci dibuka nanti selesai sholat Jumat. Nah, dibuka sebelum sholat Jumat habis. Nah, itu Bu. Ibu-ibu ada berkah, ada banyak rezeki. Katakanlah satu ibu goreng 10 pisang goreng, ibu-ibu yang lain 10, anggaplah 5 orang 50 pisang goreng, cukup. Akhirnya anak-anak menyimpulkan, gedang goreng ibu kaya, enak, badan kok cuma sesuk gorengnya. Jadi bukannya kita mendidik anak untuk datang ke masjid karena gedang goreng, tapi semangat anak untuk mau ke masjid. Ini ketakutan pertama, dzurriyyatan di'afat, adalah anak yang lemah. Kemudian anak yang lemah kedua apa? Ilmu. Membekali anak ilmu itu tidak cukup hanya kita menyekolahkan anak di sekolah,
jenengan paku si anak, ajak baca kembali. Terangkan jika ada yang belum paham. Nek jenengan tidak paham, telepon gurunya. Gurunya tidak mau jawab, datangi sekolahnya. Gitu. Nah, jadi yang pertama adalah sholat, dijaga sholat anak. Yang kedua ilmunya, karena dengan ilmu anak itu bisa menjaga hal-hal yang baik dan mampu meninggalkan yang buruk. Pak, tapi bagaimana anak bisa membedakan ini baik, ini jelek? Ya dengan ilmu tadi. Sehingga anak berbuat itu, kalau dia salah, rumongso salah. Nek benar dia akan melanjutkan. Nah, karena kebanyakan anak sekarang itu tidak pernah merasa salah. Nah, itu. Kemudian ketakutan yang berikutnya apa dari anak kita? Ketakutan kita tidak bisa mewarisi harta. Bapak ibu siang malam bekerja sampai anak tidak kumpul, ketemu anak sudah tidur di malam hari. Kasih sayang anak tidak nyampe. Orang tua memberikan kasih sayang kepada anak tidak nyampe, ketemu hanya di hari Minggu. Itu pun kalau orang roh. Jadi sempatkan kita memberikan kasih sayang kepada anak semaksimal mungkin. Bu, anak itu tidak cukup untuk diberikan warisan harta, dan mereka tidak akan pernah cukup mendapatkan warisan itu. Nah, anak itu dengan gangsal itu munduwe omah pun saya omah siji didom anak itu wes tak dom satu anak satu kamar, satu kamar, wis kuwi warisane. Tapi yang terpenting adalah anak diwarisi ilmu. Sekolahkan anak, didik anak dengan baik. Itu. Kemudian perintah terakhir dari Allah dari ayat ini adalah fal yaqulu, ya, wal yaqulu, maka katakanlah qaulan sadida, kalimat-kalimat perkataan yang lembut. Sebisa mungkin kita mendidik anak itu tidak menggetak, bahasa Indonesia menggetak, membentak. Sebisa mungkin kita hindari membentak anak, apalagi memukul anak. Hindari sebisa mungkin. Sak pegel-pegele wong tuwa, sak gelo-gelone wong tuwa, marahlah dengan senyum. Kalau di sini itu anak kalau mulai berpikir tahu ini karena sudah paham sih, paham konsekuensi. Jadi awali dengan senyum. Lalu yang terakhir ada 10 karakter kader Muhammadiyah. Jadi dari PHIWM, pedoman hidup Islami masyarakat Muhammadiyah itu, warga Muhammadiyah itu, ada 10 karakter yang harus kita kuatkan pada diri kita masing-masing. Yang pertama adalah berakidah murni. Cara Islam di Islam apa? Boten usah dicampur-campuri dengan dua disolvit. Nggih, wayang tandur, nyuwun sewu, butuh dupo. Meskipun itu tradisi kepercayaan, sementara kita pernah. Kemudian yang kedua, berpaham Islam yang berkemajuan. Islam itu di zaman kulo saat kecil, saya dapat pelajaran agama Islam segitu. Waktu itu pelajaran agama Islam tidak mengenal dunia 4.0, tidak mengenal dunia digital. Tapi sekarang bagaimana Islam menghadapi dunia digital? Itu yang perlu dipahami. Itu yang dimaksud dengan berkemajuan. Zaman dulu kurban itu, nah ini kan mendekati kurban.
Kurban itu ada yang berpendapat satu orang satu hewan kurban. Tapi ada pendapat yang lain, cukup kepala rumah tangga, atas nama kepala rumah tangga, maka kurban itu juga sudah atas nama seisi rumah tangga, seisi keluarganya, semua anggota keluarga. Maka kalau dikurban, kalau dia kurban, kalau saya pribadi tidak perlu atas nama si A, si B, si C, cukup suami kita saja. Maka pahala itu akan mulai dari istri dan anak-anak. Syukur-syukur satu rumah kurban satu sapi cukup, boleh, bagus, dianjurkan, asal insya Allah panitia tidak nolak. Nah, kemudian yang ketiga, ikhlas, jujur dan amanah. Saya kira kita sudah ngomong ini. Dan yang keempat adalah cerdas berilmu. Dari ilmu yang kita miliki itu, bagaimana kita bisa memanfaatkan ilmu yang kita punya ini, bagaimana kita bisa beramal. Itu yang paling penting. Kemudian yang kelima adalah moderat bijaksana. Nah, ini Singapura. Ya, moderat dan bijaksana. Kita memahami kata moderat itu adalah kita bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, moderat dan bijaksana. Kemudian yang keenam adalah etos kerja tinggi, disiplin dan produktif. Maka ibu-ibu Aisyah itu tidak hanya sekedar menjadi anggota Aisyah, buat sekali-kali duduk di jajaran pimpinan Aisyah, pengurus Aisyah. Jadi di Muhammadiyah itu tidak ada kata pengurus, yang ada adalah pimpinan. Ikut berorganisasi, masih menjadi anggota. Nah, disitulah otak kita akan bekerja. Itu kalau korupsi waktu. Yang berikutnya, adil dan memuliakan manusia. Artinya kita saling menghormati sesama kita masing-masing. Dan yang kedelapan, berjiwa al-ma'un. Karena Muhammadiyah itu awal berdirinya adalah berdasarkan surah al-ma'un. Kalau dalam bahasa Muhammadiyah itu namanya gerakan filantropi. Napa niku gerakan filantropi? Gerakan berbagi ilmu, gerakan berbagi rezeki. Itu namanya gerakan filantropi. Gerakan filantropi itu dibangun agar pertama minimal kita tidak medit dengan harta yang kita miliki, dan kita yakin apa yang kita keluarkan Allah pasti akan membalas. Kemudian yang kesembilan, gemar beramal dan berusaha. Oke, saya yakin warga Ando, ibu-ibu Asia yang ada di sini, saya yakin kalau tidak karena gerakan dengan masjid tidak akan jadi seperti ini. Bapak-bapak mustahil bangun noto-broto, tapi sing ngatur keuangan di rumah adalah ibu. Ya wis, kanggo masjid gaji jenengan ya, sing yakin sak ton niku mau pun jenengan belum itu masjid. Contohnya begitu. Maka ibu resep dari saya, selain pos-pos yang sudah kita anggarkan, belajar, biaya sekolah anak, bayar pajak rumah, bayar pajak sepeda motor, TV kabel, TV, tambahkan satu pos lagi, jaga-jaga saudara. Alhamdulillah, sahabat mas terakhir berorganisasi dan bekerja sama. Saya kira itu adalah pesan dan titipan dari PHIPF, yaitu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Baik, para ibu sekalian, karena saya tadi sudah lebih 5 menit dari yang saya minta, saya sampaikan mohon maaf yang sebenarnya. Semoga apa yang kita pelajari kali ini mendapatkan hikmah dan berkah, terutama bagi saya pribadi dan juga jenengan. Dan apabila ada hal yang kurang benar di saat Allah menyampaikan, Allah sampaikan mohon maaf yang sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.